Assalamualaikum, sahabat Ahtar Al-Hikmah. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Qala innama ashku. Saya akan bacakan hadisnya nomor 128 dan di sebelahnya ada tulisan sahih. Saya akan baca terjemahnya dulu. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Aku berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya adalah Sa'id bin Jubair rahimahullah, Naufa al-Bakaliyah, ya, al-Bakali tulisannya sebenarnya al-Bakaliyah, mengklaim bahwa Musa yang menemani Khadir itu bukan Musa Bani Israel, melainkan Musa yang lain. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, musuh Allah telah berdusta. Ubay bin Ka'ab bercerita kepadaku dari Nabi SAW bahwasanya Musa berdiri berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Lalu dia ditanya, siapakah manusia yang paling berilmu? Dia menjawab, aku. Maka Allah mencelahnya karena dia tidak mengembalikan ilmu pengetahuan kepadanya. N-nya besar kata ganti Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, tidak. Aku mempunyai hamba di tempat bertemunya dua lautan. Dia lebih berilmu daripada kamu. Musa berkata, wahai Robku, siapakah yang dapat menjaminku untuk melihatnya? Dan bolehkah atau boleh jadi Sofyan atau perawi hadis berkata, wahai Robku, bagaimana aku bisa menjumpainya? Dia berfirman Allah, kalau kamu bawa ikan, lalu kamu letakkan dalam keranjang, di mana kamu kehilangan ikan tersebut, maka disitulah dalam kurung Khadir berada. Titik-titik tentunya. Ya. Baik teman-teman sekalian, ini kurang lebih sanad atau matan daripada hadis, ya, isi daripada hadis, dan kita akan insya Allah panjang lebar menjelaskan tentang masalah hadis ini. Namun terlebih dahulu, hadis ini tentu tidak berhenti sampai di sini, karena tadi saya bilang ada titik-titik. Maka ada lanjutan hadisnya. Saya akan coba bacakan insya Allah lanjutan daripada hadis, ya, yang harusnya ada tertulis di dalam bahasan kita ini. Saya izin sebentar untuk membuka. Saya ulangi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika, suatu hari, Musa berbicara atau berkhutbah di hadapan Bani Israel. Kemudian ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang paling pandai? Maksudnya di muka bumi ini. Maka Musa alaihissalam menjawab, aku. Dengan ucapan itu, Allah pun mencelahnya. Maksudnya, Allah memberikan peringatan kepada utusannya. Sebab Musa tidak mengembalikan pengetahuan suatu ilmu kepada Allah. Dia tidak mengatakan, Allah lah yang paling pintar, Allah lah yang telah mengamanahkan ilmu ini kepadaku misalnya. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang berada di pertemuan antara laut Persia dan Romawi atau dua lautan. Hambaku itu lebih pandai daripada kamu. Maka Musa bertanya, ya Rabbi, wahai penciptaku, bagaimana caranya aku bisa bertemu dengannya? Maka dijawab, bawalah seekor ikan yang kamu masukkan ke dalam suatu tempat di mana ikan itu menghilang, maka disitulah hambaku itu berada. Jadi ambil seekor ikan, entah itu ikan apa, tapi yang jelas seekor ikan ditaruh dalam sebuah bejana, kemudian dibawa. Setiap kali jalan, mereka menyelisiri dua lautan itu, Persia dan Romawi. Disitulah dia melihat atau menunggu kapan ikan itu loncat ke air. Di mana loncat di situ adalah tempat Khidir atau Khadir alaihi wassalatu wassalam. Sampai di sini tentu teman-teman sekalian, hadis tadi di dalam buku kita. Ya. Lanjutannya adalah, kemudian Musa pun alaihissalam pergi. Musa pergi bersama seorang pelayan yang bernama Yusha bin Nun. Ini juga termasuk nanti akan menjadi salah satu dari nabi-nabi Bani Israel. Tapi yang jelas, pada saat itu dia menjadi muridnya Musa alaihi wassalatu wassalam. Keduanya membawa ikan tersebut dalam suatu tempat hingga keduanya tiba di sebuah batu besar di pinggir lautan.
Lalu mereka berdua membaringkan tubuh sejenak lalu tertidur. Tiba-tiba ikan tersebut menghilang dari tempatnya. Ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Musa dan pelayannya merasa aneh sekali. Lalu keduanya terus menyusuri dari siang hingga malam hari lautan tersebut. Pada pagi harinya, Musa berkata kepada pelayannya, Yusha bin Nun, alaihimussalatu wassalam, dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 62, tapi ini kita masih baca riwayatnya, kita nanti akan baca insyaAllah surah Al-Kahfinya. Atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Bawalah kemari makanan kita, karena sungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Dan Musa berkata pada saat itu, dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Maka pada saat itu Yusha mengatakan setelah memberikan makanan, terus kemudian mengecek ikan itu ternyata tidak ada, dan Musa alaihissalam baru menyadari ternyata memang itu yang sedang mereka cari, maka dia pun berkata, itulah tempat yang kita cari. Di mana ikan itu hilang kemarin? Mereka pada saat ikan itu loncat ke lautan belum engah gitu. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi 64. Setibanya mereka di batu tersebut, batu yang besar tadi yang awal mereka tempat istirahat, mereka mendapati seorang lelaki yang tertutup kain, maksudnya sedang melindungi dirinya dengan jubah, lalu Musa memberi salam kepadanya. Khidir atau Khadir alaihi salatu wassalam berkata, berasal dari manakah salam yang engkau ucapkan tadi? Musa alaihissalam berkata, aku adalah Musa. Khidir lalu berkata, Musa dari Bani Israel. Maka Musa berkata, benar. Lalu dia pun berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maka Musa berkata, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Maka Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Khidir berkata, wahai Musa, aku ini mengetahui suatu ilmu dari Allah yang hanya dia ajarkan kepadaku saja. Tidak diajarkan kepada orang lain. Kamu tidak mengetahuinya. Sedangkan engkau juga mempunyai ilmu yang hanya diajarkan Allah kepadamu saja. Yang aku tidak mengetahuinya. Musa berkata, satajiduni insyaallah sabiran wala asiraka amra. Engkau akan temukan dengan izin Allah, aku akan bersabar dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan. Kemudian keduanya berjalan di tepi laut. Tiba-tiba lewat sebuah perahu. Mereka berbincang-bincang dengan para penumpang kapal tersebut agar berkenan membawa serta mereka, maksudnya Musa dan Khidir, supaya naik di kapal itu. Akhirnya mereka mengenali Khidir, lalu penumpang kapal itu membawa keduanya tanpa diminta upah. Gratis, karena mereka tuh ini Khidir Nabi. Tiba-tiba seekor burung hinggap di tepi perahu itu, ia mematuk atau meminum seteguk atau dua teguk air laut. Jadi ada burung hinggap di pinggir kapal tersebut, lalu kemudian turun ke air, meminum sedikit, kemudian naikkan lagi. Ya. Kemudian Khidir memberitahukan Musa, mengatakan, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu tidak sebanding dengan ilmu Allah, kecuali seperti paruh burung yang meminum air laut tadi. Jadi apa yang diminum oleh burung itu, itulah ilmuku dan ilmumu. Sementara lautan yang luas ini adalah ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Khidir menuju ke salah satu papan kapal atau perahu tersebut. Kemudian Khidir tiba-tiba melubanginya. Melihat kejanggalan itu Musa lalu bertanya, penumpang kapal ini telah bersedia membawa serta kita tanpa memungut upah. Tapi mengapa engkau sengaja melubangi kapal mereka? Apakah engkau lakukan itu dengan maksud menenggelamkan penumpangnya? Lalu Khidir mengatakan, Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra? Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Bukankah aku telah berkata, hai Musa, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku. Maka Musa berkata,
jangan kau menghukum aku atas kelupaanku. Itu diambil dari Al-Kahfi 7273. Ini kita masih baca lanjutan hadis ya. Kita belum masuk ke apapun, belum masuk ke syarah penjelasan. Ini masih membaca hadis yang dimuat oleh penulis, tapi tadi ada potongan lalu kita lengkapkan, dan saya langsung baca terjemahannya. Itulah sesuatu yang pertama kali dilupakan Musa, kata Nabi SAW. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Keduanya bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sedang bermain bersama kawan-kawannya. Tiba-tiba Khidir menarik rambut anak itu dan membunuhnya. Melihat kejadian aneh ini, Musa bertanya, "Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra." Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Anak-anak, belum ada dosanya, belum balik. Bukan karena dia membunuh orang lain. Kalau dia membunuh orang lain, memang hukumannya hukum Allah, harus dibalas gitu. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Al-Kahfi 74. Khidir menjawab, "Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Bukankah sudah aku katakan kepada Muhammad Musa, kalau kamu tidak akan sabar bersamaku. Al-Kahfi 75. Maka keduanya pun berjalan, hingga tak kala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Maksudnya mereka minta, zaman dulu itu orang hampir setiap perkampungan kayak punya pintu gerbang dan ada bentengnya untuk melindungi dari musuh-musuh gitu ya. Maka kalau sudah menjelang malam atau sore biasanya dikeluarin selain penghuni di situ. Musa dan Khidir alaihissalatu wassalam lagi mau bertamu, tapi mereka menolak. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu atau di daerah itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka tiba-tiba Khidir melakukan perbaikan. Fa'aqamah. Qala syi'ta latakhatta 'alaihi ajra. Qala hadha firaku baini wa bainik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Khidir lalu kemudian memperbaiki dengan tangannya tembok itu tiba-tiba jadi bagus. Dia menegakkan dinding itu, maka Musa berkata, "Jikalau kau mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Artinya karena aku perbaikin tembok mereka, harusnya mereka kita sebutin supaya mereka mau berikan kita kesempatan nginap di tempat ini. Maka Khidir mengatakan, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Karena sudah sampai 3 ya, hal yang belum Khidir jelaskan, tapi Musa alaihissalam sudah bertanya, bahkan memberikan masukan. Tadi tentang kasus pembolongan kapal, kemudian padahal Khidir belum jelaskan. Harusnya Musa ikut patuh saja, nanti dijelaskan gitu. Kemudian juga membunuh anak kecil, dan sekarang pada saat memperbaiki tembok di negeri yang mereka tidak mau dijamu tadi. Maka Khidir pun mengatakan di Al-Kahfi 7778, ayat 7778, ayatnya 77 dan 78 itu menjelaskan kalau ya, inilah perpisahan di antara kita. Udah terlalu banyak permasalahan gitu. Semoga Allah menganugerahkan rahmat kepada Musa, kata Nabi SAW. Tentu kita sangat menginginkan sekiranya Musa dapat bersabar sehingga kita memperoleh cerita tentang urusan keduanya. Tepatnya diriwayatkan Bukhari di nomor 122 dan Muslim 2380. Ini riwayatnya. Untuk lebih memperkuat bahasan kita teman-teman sekalian, ada sebuah surah dalam Al-Quran yang kita dianjurkan agar menghafalnya, terutama di awal-awal surah atau akhir surah untuk selamat dari Dajjal ya. Dan juga ada anjuran untuk membaca di malam Jumat, yaitu surah Al-Kahfi. Walaupun Al-Kahfi artinya gua, kisah tentang awal-awal surah ini. Ada anak-anak muda yang sempat menyelamatkan diri untuk menjaga keimanan mereka ke dalam gua, lalu Allah kekalkan mereka 309 tahun mereka tertidur ya. Dan Allah bangunkan setelah raja yang zalim meninggal pada saat itu. Itu ada kisah sendiri tentunya. Kemudian Allah masuk ke kisah Musa dan kemudian kisah Dzulkarnain. Tapi kita bahas di sini teman-teman sekalian, surah yang Al-Kahfi di potongan yang berhubungan dengan bahasan kita. Saya berharap teman-teman bisa membuka surah Al-Kahfi, surah nomor 18, bermula dari ayat 60. Saya ulangi lagi, surah Al-Kahfi, surah nomor 18, ya, ayat 60. Mulai dari ayat 60. Jadi saya minta teman-teman yang mengikuti acara kita ini, step by step ya, bertahap ikuti kisahnya. Nanti kita akan masuk ke pelajaran-pelajaran daripada kisah Musa dan Khidir alaihimussalatu wassalam. Saya bacakan dulu, tadi itu sudah kita, poin pertama sudah kita bahas panjang, sudah kita bacakan hadis selengkapnya. Ya. Tadi di buku kita cuma dibahas tengahnya, maka kita sudah baca selengkapnya, diriwayatkan Bukhari Muslim. Baik, kisah ini juga dimuat dalam
surah Al-Kahfi yang kita dianjurkan agar setiap pekan. Pasti ada hikmah teman-teman sekalian. Kenapa setiap malam Jumat dianjurkan baca surah Al-Kahfi? Bahkan Nabi SAW menjelaskan dalam banyak hadis yang sahih. Kalau orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan antara dia dengan Ka'bah cahaya. Ada juga dari tempat pijakan dia, ya, cahaya yang akan terus dia akan menikmati cahaya itu, ya, sampai hari kiamat. Dan terlalu banyak keutamaan yang disebutkan tentang masalah itu. Jadi pasti ada hikmah yang kita dianjurkan untuk mengambilnya. Di antaranya kisah Musa dan Khidir alaihi wassalatu wassalam. Saya akan bacakan Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abra'u hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah, mana ingat, pelajarilah. Ketika Musa berkata kepada muridnya, tadi Yusha bin Nun alaihi wassalam, ini juga seorang nabi Bani Israel nantinya setelah Musa alaihissalam. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Jadi ini ayat ini langsung pada kasus Musa alaihissalam sudah keluar untuk mencari Khidir. Kalau hadis tadi yang kita sudah bacakan itu dari awal. Apa sebabnya? Kenapa Musa alaihissalam ingin bertemu dengan Khidir? Karena dia sedang berkhutbah di Bani Israel. Kemudian berkatalah pada saat orang-orang bertanya, hai Musa, siapakah hamba Allah yang paling alim, yang paling berilmu di muka bumi ini? Maka Musa AS mengatakan dia, aku, kata dia. Maka Allah pun mencelahnya, ya, karena tidak menisbatkan ilmu pada Allah. Kemudian Allah mengatakan, hai Musa, diwahyukan kepadanya, ada hambaku yang lebih pintar daripada kamu, berada di antara dua lautan, yaitulah Khidir. Maka surah Al-Kahfi di ayat 60 ini awal kisah diceritakan Musa dalam surah Al-Kahfi, langsung pada saat Musa sudah mengatakan, ya Allah, bagaimana aku menemuinya? Maka Allah mengatakan, bawalah sebuah bejana yang ada isinya ikan, kemudian nanti di mana ikan itu loncat di lautan, disitulah ada hambaku itu. Nah di sini Musa alaihissalam dalam surah Al-Kahfi langsung diceritakan bagaimana Musa sudah jalan sama Yusha bin Nun, dan Yusha bin Nun juga tidak disebutkan namanya dalam ayat ini. Langsung dia hanya mengatakan kepada muridnya, misalnya Yusha bin Nun, aku tidak akan pernah berhenti berjalan sampai aku temukan di mana orang yang sedang Allah maksudkan itu. Walaupun aku harus berjalan bertahun-tahun. Ayat 61-nya, falamma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabila fil bahri saraba. Maka tak kala mereka sampai ke pertemuan dua buah lautan itu, mereka lalai akan ikannya. Tadi dalam hadis dijelaskan apa? Ada batu besar, mereka bersandar atau berbaring di dekatnya sampai tertidur, lalu ikan itu loncat ke lautan. Mereka lalai maksudnya apa? Mereka tidak tahu kalau ikan itu loncat ke lautan. Bisa bermakna itu, mereka bangun tiba-tiba membawa bejana itu lalu jalan saja, gitu kan. Langsung main jalan. Keesokan harinya, pada saat sudah lapar, ya, Musa alaihissalam minta makanan kepada Yusha, lalu Yusha mengatakan, pada saat lagi mereka menikmati makanan, saya lupa menyampaikan, pada saat kita tidur kemarin, sempat ada sebuah kejadian aneh, ikan itu loncat dari bejana. Maka Musa pun langsung, ya, mengajak Yusha untuk kembali ke lokasi yang kemarin. Dikatakan maka di ayat 61-nya, tak kala mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lalai akan ikannya, tidak tahu kejadiannya apa. Lalu ikan itu melompat mengambil jalan ke lautan. Ayat 62-nya, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Maka tak kala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Maksudnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Ayat 63-nya, qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkura wattakhadha sabila fil bahri ajaba. Muridnya berkata, tahukah kamu hai Musa, tak kala kita mencari tempat berlindung di batu tadi untuk tidur, maka sungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Ya. Artinya dia loncat ikan itu, ya, kemudian bergerak sampai masuk ke dalam air. Menurut Yusha itu aneh, gitu kan. Dan Musa AS masih istirahat. Cuma pada saat bangun, Yusha lupa menyampaikan kepada Musa AS kecuali sudah perjalanan jauh. Dan mereka singgah untuk makan.
Maka ayat 64-nya kata Musa, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Kata Musa, itulah tempat yang kita cari. Karena Allah menyampaikan ikannya loncat ke lautan, disitulah tempatnya. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Ayat 65-nya, فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Itulah Khidir. Di ayat ini tidak disebutkan namanya, tapi dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan namanya. Yang telah kami berikan kepadanya, kepada Khidir, rahmat dari sisi kami. Maksudnya karunia di sini adalah wahyu. Dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ya, maksudnya adalah wahyu Allah berikan. Gitu kan. Kemudian ayat 66-nya, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ayat 67-nya, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maka Khidir menjawab, sesungguhnya kau sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Di sini ada tentu rahasianya ya. Kenapa Nabi Musa AS tidak bisa sabar nanti? Karena apa yang dilakukan Khidir AS ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada yang tahu satupun makhluknya. Ya, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan dalam hadis ya, tapi belum terinci di ayat ini akan terinci nanti. Kira-kira kenapa Khidir AS membolongi kapar? Kenapa Khidir AS membunuh anak kecil? Kenapa Khidir AS memperbaiki tembok tadi di negeri yang mereka tidak mau dijamu? Di ayat ini dirincikan. Ya. Baik, maka Khidir mengatakan kau tidak akan bisa sabar bersamaku. Karena apa yang Khidir lakukan alaihi salatu wassalam itu adalah Allah yang perintahkan dan tidak ada yang tahu kenapa sebabnya. Nanti akan dijelaskan dalam ayat ini apa sebabnya. Makanya di akal Nabi Musa AS pada saat itu tidak masuk akal. Kok bisa orang udah baik-baik naikin kita di kapal dibolongin? Kok bisa anak kecil belum balik main-main sama temannya ditangkap langsung dibunuh? Kok bisa tembok yang sudah mau rubuh jelas-jelas di negeri itu kelihatan, ketahuan tembok itu nyata, orang bisa lihat semua dan orang tahu tembok itu merubun dan tidak ada yang bisa perbaikin. Khidir AS memperbaiki dengan seketika, mukjizat dari Allah SWT. Kenapa Khidir tidak minta sekian itu sebagai tebusan supaya mereka bisa nginap? Apa kata Khidir ayat 67 68-nya? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kau bisa sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya? Sulit kau akan fahami nanti sikap-sikapku. Maka Musa mengatakan di ayat 69-nya, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Musa berkata, insyaallah aku akan mendapati engkau atau kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menantangmu dalam segala urusan. Ini pertama perjanjian Musa kepada Khidir sampai Khidir mengizinkan dia untuk ikut ya. Tapi ternyata kejadiannya bukan seperti itu. Musa AS tidak sabar. Ayat 70-nya, Khidir sudah memberikan syarat sebagai seorang guru sekarang. Ya, walaupun sama-sama Nabi. Walaupun sebenarnya Khidir Nabi, Musa adalah Rasul. Ya, kalau Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala ya, memilihnya untuk kaumnya dan juga tidak membawa syariat baru. Tapi kalau Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala utus membawa syariat baru. Ada kitab turun bersamanya, Taurat. Dan termasuk ulul azm. Nanti akan kita jelaskan dalam keutamaannya insyaAllah. Maka di sini syaratnya adalah kalau mau belajar dari saya hai Musa, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ini syaratnya. Maka Khidir berkata, jika kamu mau mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Apapun yang aku kerjakan jangan ditanyakan sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu. Ini syaratnya. Jadi terima saja semua apa yang aku lakukan. Mau pahit, mau nggak masuk akal kamu, pokoknya kamu terima saja. Nanti tunggu saya jelaskan. Maka Musa pun terima syarat itu. Ayat 71-nya, فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَكَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِكَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. Maka berjalanlah keduanya hingga tak kala keduanya menaiki perahu. Tadi sudah kita jelaskan dalam hadis. Jadi ini saling melengkapkan satu sama yang lain ya. Jadi hadis tadi menjelaskan Khidir sempat berbincang-bincang dengan pemilik kapal dan juga penumpangnya sehingga mereka mengenal Khidir lalu mereka memberikan tumpangannya gratis gitu kan. Di ayat ini langsung dijelaskan, maka berjalan keduanya hingga tak kala keduanya menaiki perahu itu lalu Khidir melubanginya.
Tadi sudah kita jelaskan sebelum melubangi tadi dalam hadis apa? Ada seekor burung dulu datang, kemudian meminum air di lautan, dan kemudian Khidir mengatakan setelah burung itu pergi, hai Musa, ilmuku dan ilmumu hanya seperti air yang ada di pelatuk burung ini, dan lautan ini adalah ilmunya Allah. Jadi tidak ada apa-apanya. Musa berkata, pada saat dilihat Khidir tiba-tiba membolongin kapal tersebut, dan kita tahu kalau bolong bisa masuk air dan bisa tenggelam. Musa berkata, mengapa kamu mengelobangi perahu ini? Akibat apakah kamu ingin menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar, karena tidak masuk di akal Musa. Maka Khidir mengatakan, mengingatkan kembali syaratnya. Ayat 72. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku katakan, hai Musa, kalau kau tidak akan bisa sabar bersamaku? Maka Nabi Musa mengatakan, minta maaf. Ayat 73-nya. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Musa mengatakan, jangan kau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Maksudnya jangan sampai karena satu kesalahan ini, kamu tidak mengizinkan aku untuk belajar dari kamu. Maka ayat 74, Khidir pun menerima permaafan Musa, lalu fantalaqa, kata Allah, hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Maka tatkala keduanya berjalan hingga keduanya menjumpai seorang anak. Tadi sudah kita jelaskan ya. Maka Khidir membunuhnya tiba-tiba. Lagi main sama teman-temannya, maka teman-temannya lari, kemudian Khidir menangkap anak ini lalu membunuhnya. Musa berkata, mengapa kau membunuh jiwa yang bersih? Belum balik dalam pemahaman kita semua. Belum balik, belum ada dosanya. Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Khidir kembali ingatkan, ini sudah kesalahan yang kedua. Ayat 75-nya. Qala lam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu hai Musa bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat sabar bersamaku. Maka Nabi Musa minta maaf yang kedua kalinya. Ayat 76-nya. Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan udzur kepadaku. Dan ini yang menyebabkan kenapa Nabi Khidir nanti setelah kejadian yang ketiga langsung memutus, sudah nggak bisa lagi kamu ikut sama saya. Karena Nabi Musa sendiri yang memberikan itu. Ya. Andai saya Nabi Musa SAW tidak mengucapkan ini, maka tidak ada masalah. Bisa saja Khidir masih memaafkan. Tapi Musa mengatakan setelah melakukan kesalahan yang kedua karena merasa ini, ya kenapa saya lakukan gitu ya. Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, setelah kejadian kau bunuh anak lalu aku tanya sebelum kau jelaskan, maka jangan kamu memperbolehkan aku menyertaimu lagi. Jadi Musa SAW yang minta itu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan udzur kepadaku. Maksudnya sampai 2 kali. Ya sudah. Ayat 77-nya. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَا شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. Maka keduanya berjalan hingga tak kala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, tidak memberikan tempat mereka untuk bisa menginap. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Tapi dinding rumah ini bukan biasa ya, memang nampak sekali dan orang semua tahu itu. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jika kamu mau nih, saya kamu bisa mengambil upah untuk itu. Maksudnya minta balasan supaya kita bisa nginap di sini, gitu ya, dijamu. Maka ayat 78-nya Khidir alaihissalam mengatakan, ini perpisahan sekarang. Qala hadha firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Inilah perpisahan antara aku dan engkau hai Musa. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Sekarang aku akan sampaikan kepadamu. Sekarang kita tidak bisa lagi jalan sama-sama. Karena nanti kau akan susah, tidak bisa sabar. Udah sampai 3 kali. Tapi aku akan jelaskan kepadamu 3 kejadian yang sudah cukup. Yang kamu pungkiri semua. Yang kamu pungkiri 2, yang 1 kamu malah memberikan masukan. Gitu kan. Masalah memungkiri lubangnya kapal, masalah membunuh anak kecil yang belum balik.
Dan juga masukan untuk meminta upah karena memperbaiki dinding. Padahal Nabi Khidir belum menjelaskan kenapa sebabnya dia melakukan. Dan ini syarat dari awal, ingat ya, syarat dari awal pada saat mau belajar. Dan kata Nabi SAW, al-muslimun ala syurutim. Orang muslim sesuai dengan kesepakatannya. Maka di sini Khidir menjelaskan ayat 79 tentang kisah kapal dulu. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an na'ibaha. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, membuat lubang kecil. Bukan lubang yang bisa menenggelamkan semuanya. Lubang ada tapi masih bisa diperbaikin. Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Jadi kalau setiap ada kapal bagus, punya orang-orang miskin di pinggir laut ini, selalu ada raja zalim di situ. Setiap lihat ada kapal baru, diambil sama dia, disita. Zalim, kezaliman. Allah beritahukan ilmu itu. Caranya supaya raja itu tidak ambil, raja itu tidak mau ambil kalau ada cacatnya walaupun sedikit. Maka Khidir membuat lubang. Dan ini ilmu tidak semua orang tahu. Karena ini Allah SWT langsung beritahukan kepada Khidir. Ayat 80 tentang kisah anak kenapa dibunuh belum balik. Padahal tidak membunuh jiwa. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhikahuma tughyanan wa kufra. Dan adapun anak muda itu, anak kecil tadi, maka keduanya maka dia memiliki kedua orang tua yang beriman. Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Artinya anak ini masa depannya sudah ketahuan. Dia akan menjadi orang yang kufur dan akan mengajak orang tuanya untuk kufur. Maka sebelum itu terjadi, Allah Azza wa Jalla menyuruh Khidir membunuh anak tersebut. Dan ini perintah Allah SWT. Maka Khidir tidak berdosa dalam membunuh ini. Ini khusus untuk Khidir saja. Yang lain tidak ada. Diambil dari perkataan Khidir tadi. Hai Musa, dalam hadits Bukhari ya, Muslim. Hai Musa, Allah telah memberikanku ilmu yang tidak diberikan padamu. Dan kau juga diberikan ilmu yang tidak diberikan kepadaku. Artinya masing-masing punya ilmu yang Allah SWT berikan. Nah, ini ilmu. Ya, seperti itulah. Kemudian Khidir menjelaskan di ayat 81, apa tujuannya dibunuh? Kenapa Allah SWT suruh bunuh? فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka menggantikan bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik suciannya dari anaknya itu. Dan lebih dalam kasih sayang kepada ibu bapaknya. Jadi memang setelah Allah Azza wa Jalla memerintahkan Khidir untuk membunuh, maka ibu anak tadi itu mengandung, kemudian melahirkan anak yang soleh. Anak ini juga meninggal sebelum balik. Dan yang diperintahkan untuk membunuh adalah Khidir, utusan Allah SWT yang diperintahkan langsung dari penciptanya. Maka tidak ada permasalahan dalam hal ini gitu. Ayat 82-nya tentang tembok. Pada saat dirapikan, kemudian Musa memberikan saran agar Khidir menjadikan sebagai upah supaya bisa dijamu. Maka diceritakan di ayat 82 oleh Khidir alaihissalam, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu. Dua-dua yatim berarti belum balik mereka. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Ayahnya sudah meninggal, tapi ayahnya pernah menimbun harta di situ, tujuannya untuk masa depan anaknya kedua. Di bawah tembok itu. Kalau tembok itu dibiarkan rubuh, orang-orang tahu ada harta, mereka bisa mengambil secara paksa. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaan dan mengeluarkan simpanannya itu. Nanti mereka sudah besar, mereka temukan dengan hikmah Allah SWT sebagai rahmat dari Tuhan karena kesolehan ayah mereka. Dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Nah, di sini closing yang sangat luar biasa. Bagaimana Khidir alaihissalam mengatakan, semua itu aku lakukan bukan karena kemauanku, tapi perintah dari Allah langsung. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak bisa sabar terhadapnya.
Ya, jadi ini dari ayat 60 sampai ayat 82 kisah ya, yang luar biasa disebutkan tentang Khidir dan Musa alaihi wassalatu wassalam.